Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah kajian Kamis malam Jumat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini menjadi malam yang pertama kali pertemuan kita di dalam kajian majelis ilmu kita setelah kita libur cukup panjang. Karena untuk kajian Kamis malam Jumat di bulan Ramadan kita full libur. Begitu pula di bulan Syawal kita juga full libur. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah berada di Kamis pertama bulan Dzulqa'dah, atau di malam Jumat pertama bulan Dzulqa'dah. Jadi setelah bulan Syawal adalah bulan Dzulqa'dah. Kalau orang Jawa menyebutnya dengan bulan Apit. Dan kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, di dalam pertemuan kajian yang perdana ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah semoga di sisa umur kita ini menjadi sisa umur yang berkah, yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kajian kita malam hari ini juga sekaligus tasyakuran akikah dan khitan. Kemarin di hari yang ketujuh sudah tasyakuran. Ini saya pengen tasyakuran lagi dengan seluruh jamaah, karena saya punya harapan besar. Mudah-mudahan Allah memberikan kami keikhlasan, kesabaran, kekuatan untuk bisa mengemban amanah ini dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kami, memberikan rezeki kepada kami semua anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu seluruh jamaah yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah atau bulan Apit. Dan bulan Dzulqa'dah ini adalah merupakan bulan yang sakral. Jadi bukan bulan yang biasa-biasa saja. Yang kadangkala orang menganggap Dzulqa'dah ini bulan yang biasa. Tapi bagi umat Islam, bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang istimewa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menjadikan bulan ini menjadi bulan yang istimewa. Dan keistimewaan bulan ini tidak bisa digantikan dengan keistimewaan bulan yang lain selain dari bulan haram. Karena bulan Dzulqa'dah ini adalah termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Sering kita mengkaji ya tentang 4 macam dari bulan haram. Masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan
Rajab. Ini adalah 4 bulan haram, bulan yang istimewa, bulan yang sakral, bulan yang spesial. Dan keistimewaan di 4 bulan ini tidak bisa dikalahkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka lebih tepatnya pada malam hari ini kita akan mengkaji surat At-Taubah. Silakan yang bawa Al-Quran, yang bawa HP, bisa dibuka HP-nya di surat At-Taubah ayat ke-36. Surat At-Taubah ayat 36. Nah, ayat ini akan menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan bulan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahra. Inna sesungguhnya 'iddatasy syuhuri bilangan bulan-bulan 'indallah di sisi Allah 12 syahra. Ada 12 bulan. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 12 bulan. Dan yang dimaksud dengan 12 bulan ini adalah 12 bulan Hijriah. Jadi ini masyhur. Ya, jadi 12 bulan yang dimaksud ini adalah 12 bulan Hijriah, bukan 12 bulan Masehi. Coba Mas Prikas sebutkan bulan-bulan Hijriah. Urut dari Muharram. Muharram, Safar, Dzulhijjah. Mencolot berarti. Syawal. Oke, Mas Anto. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, Jumadil Ula atau Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ayolah, please hafal. Masa kita umat Islam tidak hafal bulan-bulan Hijriah? Masa yang kita hafal Januari, Februari, Maret, April? Ini yang membuat ini bukan orang Islam, ini nama-nama bulan-bulan ini. Orang-orang Yunani tepatnya. Nah, kita umat Islam harusnya tahu lah, ya, harusnya kita tahu ya tentang nama-nama bulan Hijriyah. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ini adalah 12 nama bulan Hijriyah. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, sudah seharusnya kita tahu. Malu kita kalau kita tidak mengenal tentang bulan-bulan Hijriyah. Kenapa kita harus mengetahui bulan Hijriyah, Bapak Ibu? Karena bulan-bulan Hijriah inilah yang menjadi patokan ibadah di dalam syariat Islam. Orang puasa di bulan Ramadan. Nah, ini patokannya adalah bulan Ramadan. Kalau kita lihat dari dalam hitungan bulan Masehi, kadangkala Ramadan bulannya April, kadangkala bulannya Mei, atau kadangkala bulannya Maret dan lain sebagainya. Tapi yang pasti orang berpuasa di bulan Ramadan pasti di bulan Ramadan.
Sama juga bulan Dzulqa'dah. Nah, ini bulan Dzulqa'dah ini termasuk ya bagian dari salah satu rangkaian ibadah yang agung, yang mulia, yaitu ibadah haji. Maka saudara-saudara kita, kaum muslimin yang Allah berikan nikmat beribadah haji, berangkat ibadah haji, itu sudah mulai berangkat ini untuk kloter yang pertama. Ya kan? Sudah berangkat ya? Ya berangkat saudara-saudara kita. Karena memang untuk mereka yang melaksanakan haji tamattu, jadi haji tamattu itu adalah haji yang diawali dengan umroh terlebih dahulu. Nah, umroh itu baru sah bisa dilaksanakan ketika masuk bulan Dzulhijjah. Kalau di bulan Syawal belum bisa, belum masuk rangkaian ibadah haji. Nah, rangkaian ibadah haji dimulai atau masuk ketika masuknya bulan Dzulqa'dah. Nah, itu baru orang kalau mau haji tamattu di bulan Dzulqa'dah dia sudah bisa melaksanakan ibadah umroh untuk haji tamattu'nya. Sekali lagi, kalender Hijriyah atau bulan Hijriyah ini adalah menjadi patokan di dalam syariat Islam. Begitu pula nanti bulan Dzulhijjah. Nah, ini ada peristiwa besar, yaitu apa? Peristiwa Idul Adha, ada peristiwa wukuf di Arafah, ada peristiwa ibadah haji. Yang pasti wukuf di Arafah itu pasti tanggal 9 Dzulhijjah. Nggak ada patokan wukuf Arafah tanggal misal 19 April. Pokoknya tahun depan harus 19 April lah. Nggak bisa. Misal dihitung ini dulu Nabi itu ya hitung-hitungan ya. Setelah dihitung Hijriyah dengan Masehi, dulu Nabi hajinya itu tanggal 6 April misal. Maka umat Islam setelahnya harus haji tanggal 6 April. Boleh? Nggak boleh. Sekali lagi patokannya adalah patokan bulan Hijriyah. Bahkan orang yang haji tidak wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka hajinya nggak sah. Hajinya tidak sah. Bayangkan, ini betapa fatalnya orang yang tidak wukuf di Arafah. Dan ini menjadi ibadah yang sakral. Maka sekali lagi pentingnya kita mempelajari dan mengetahui kalender Hijriyah dan bulan-bulan Hijriyah. Nah, sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? Ahad kemarin tanggal 1, terus Senin tanggal 2, Selasa tanggal 3, Rabu tanggal 4, Kamis tanggal 5. Malam ini sudah masuk tanggal 6 Dzulqa'dah. Nah itu. Jadi kita harus bisa menghitung. Karena dulu orang tidak tahu bagaimana cara menghitung kecuali dengan melihat bulan, ya, muncul ru'yahnya apa muncul hilal. Oh berarti ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan lain sebagainya. Untuk menentukan kalender Hijriyah. Maka di sini Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra. Jumlah bilangan bulan di sini Allah ada 12 bulan. Moga Mas Ro'of bisa maju lagi. Pak Bambang yang belakang bisa mengisi saf yang dalam supaya tidak ada yang di tangga masjid. Ada 12 bulan. Fi kitabillah. Fi kitabillah. Di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menetapkan ini bulan bukan manusia. Jadi yang menetapkan pengkalenderan Hijriyah atau bulan-bulan Hijriyah itu siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bangsa Yunani atau bukan orang Arab, tapi yang menentukan langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kitabillah,
di dalam ketetapan Allah. Allah yang menetapkan. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Masya Allah. Jadi sejak awal mula Allah ciptakan langit dan bumi, disitulah Allah juga telah menetapkan bulan-bulan Hijriyah. Jadi jauh masa sebelum penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam sudah ada Pak, pengkalenderan Hijriyah. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, disinilah yang ingin kita garis bawahi, yang penting. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minha, darinya, dari 12 bulan ini, darinya arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Nah, ini yang menunjukkan bahwa 4 bulan haram ini bukan 4 bulan yang biasa-biasa saja, tapi 4 bulan haram ini adalah 4 bulan yang istimewa. Kalau saya pribadi, saya menyebutnya ini bulan-bulan sakral, bukan bulan yang biasa. Minha arba'atun hurum, darinya ada 4 bulan haram. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna Nabi khutbah fi hajjatihi, Nabi berkhutbah di dalam khutbah Arafahnya ketika haji. Ini hadis ini turun, ya, disampaikan, sabdakan Nabi ketika Nabi sedang berkhutbah di dalam wukuf Arafah. Nabi mengatakan, ala inna zamana qad istadara kahayati, sesungguhnya zaman akan terus beredar, berputar. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari sejak di mana Allah ciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahra, 1 tahun itu ada 12 bulan kata Nabi. Minha arba'atun hurum, darinya ada 4 bulan haram. Nah, di sini Nabi jelaskan apa saja 4 bulan haram ini. Nabi mengatakan salasatun mutawaliyah, 3 bulan terjadi secara berurutan, yaitu kata Nabi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Nah, ini berurutan. Ini setelah bulan Dzulqa'dah, bulan depan nanti bulan Dzulhijjah. Setelah bulan Dzulhijjah adalah bulan Muharram. Nah, ini 3 bulan ini berurutan. Maka betapa spesialnya kita kalau kita termasuk diberikan Allah umur bisa hidup di bulan-bulan haram ini, dan kita bisa mengisi hari-hari kita dengan kita banyak ibadah dan amal saleh di bulan-bulan haram. Karena nilai ibadah dan amal saleh yang dilakukan seorang hamba di bulan-bulan haram tak ternilai, karena Allah tidak sebutkan nilainya. Ini menunjukkan bukan tidak ternilai, tapi apa? Tidak bisa dinilaikan. Karena yang tahu besarnya nilai ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekah kita, puasa kita, sholat kita, ya, kurban. Nah, ini sebentar lagi juga bulan depan kita sudah masuk bulan kurban, bulan Dzulhijjah. Sekaligus saya juga ingin mengumumkan kepada seluruh jamaah bahwa Masjid Al-Islah juga membuka peluang Bapak Ibu untuk berpartisipasi di dalam ibadah kurban. Dan insya Allah kami pastikan ibadah kurban ini tepat sasaran, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai hari ini sudah masuk sapi ke-6, ya kan? Sudah dapat sapi 6. Nggak tahu kita punya kemampuan sapi berapa, ya. Kalau minimal kita sapi 7,
Ya, kalau tahun kemarin kita sapi 7. Nah, ini minimal sapinya 7. Maka masih ada peluang, silakan kesempatan untuk bisa mendaftarkan diri. Nominalnya berapa? Untuk saat ini masih 3 juta rupiah. Nanti kalau ada penambahan maka kami akan umumkan. Misal untuk operasional, nah, ini kan butuh operasional seperti apa dan sebagainya. Nanti kalau memang dibutuhkan, kalau nggak dibutuhkan maka tidak ada penambahan. Kalaupun ada penambahan, kalau nilainya hanya 100.000 ya insya Allah akan menjadi pahala untuk kita semua. Nah ini, maka bulan Dzulhijjah ini juga istimewa. Maka pastikan diri kita istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melakukan ibadah dan amal soleh yang istimewa. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan secara berurutan. Kemudian kata Nabi yang keempat adalah warajabun mudhar alladhi baina Jumadi wa Sya'ban. Yang keempat di bulan haram yang keempat adalah bulan Rajab, yaitu bulan antara Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya beliau menukil apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Muddin As-Sakhawi hafizahullah rahimahullah. Beliau mengatakan annal muharram summiya bidzalika likaunihi syahran muharraman. Jadi kenapa bulan-bulan ini disebut dengan bulan haram? Karena likaunihi syahran muharraman, karena bulan-bulan ini adalah bulan yang diharamkan di dalamnya kemaksiatan. Jika kalau ada orang yang berbuat dosa dan maksiat di bulan-bulan haram, maka dosanya akan menjadi dosa yang besar di sisi Allah, lebih besar daripada dosa yang dilakukan di luar dari 4 bulan haram. Nah, ini hati-hati. Jadi jangan dianggap remeh, sekecil apapun dosa dan kesalahan yang dilakukan manusia di 4 bulan haram. Sebagaimana tadi ketika orang melakukan ibadah dan amal saleh di 4 bulan haram ini, nilai ibadahnya menjadi nilai yang jauh lebih besar di sisi Allah daripada bulan-bulan yang tidak termasuk dari bulan haram. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abbas, tahu Ibnu Abbas siapa? Namanya Nabi. Namanya siapa? Abdullah. Nama beliau adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan ikhtassa min dzalika arba'atu ashhurin. Allah mengkhususkan dalam ayat ini 4 bulan haram. Faja'alahunna haraman. Allah jadikan 4 bulan ini sebagai 4 bulan haram. Wa 'azama hurumatihinna, dan besarnya keistimewaan bulan ini. Wa ja'ala dzanba fihinna a'dzam, dan Allah jadikan perbuatan dosa di 4 bulan ini menjadi dosa yang besar. Jadi sekalipun dosanya dosa kecil, tapi kalau dilakukan di bulan haram maka bukan menjadi dosa yang kecil, menjadi dosa yang besar. Wal amalu as-salih wal ajru a'dzam. Begitu pula amal saleh yang dilakukan di 4 bulan haram, al ajru a'dzam, pahalanya juga menjadi pahala yang besar.
Sebagaimana orang melakukan ibadah di tanah haram dengan di luar tanah haram, sama nggak pahalanya? Beda. Orang sholat di Masjid Al-Islah dengan orang sholat di Masjidil Haram, sama atau beda? Beda. Lebih besar mana pahalanya? Kenapa lebih besar di sana? Karena sholatnya di dalam tanah haram. Maka arti dari haram ini adalah menjadi arti yang istimewa, bukan biasa-biasa saja. Nah, ini. Maka sampai pengennya orang ingin mendapatkan keutamaan, ya, pahala yang besar ibadah di Masjidil Haram, maka mereka rela mengeluarkan hartanya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah. Apa kita nggak pengen melihat saudara-saudara kita sudah mulai berangkat haji, ya Allah, dan kita ikut berdoa mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan Allah untuk bisa berangkat haji. Amin ya Allah. Mudah-mudahan keluarga kita, anak kita, cucu kita semuanya dimudahkan Allah untuk bisa berangkat ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Sekalipun mungkin kalau kita lihat ini agak mustahil, ya, haji ini ya Allah antrinya, ya, sudah berapa tahun di Pati ini? Hah? Masya Allah. Tapi tidak ada yang mustahil. Kalau Allah memberikan jalan, tidak ada yang mustahil. Nah, karena nilai ibadah di dalam tanah haram itu beda dengan ibadah di luar tanah haram. Maka begitu pula harga tanah Bapak Ibu. Harga tanah di dalam tanah haram dengan harga tanah di luar dari tanah haram itu juga harganya beda. Kenapa? Karena kalau orang punya rumah di dalam tanah haram, apapun yang dilakukan di dalam rumahnya, berupa ibadah, sholat, puasa, zikir, baca Quran, apapun yang dilakukan, bahkan seorang istri yang memasak, nyuci baju, ya, semua yang dilakukan itu akan bernilai ibadah yang besar di sisi Allah, sekalipun harganya mahal, ya, sekalipun harganya mahal. Coba Mas Brigas carikan di internet harga tanah di dalam tanah haram, 1 meternya berapa sekarang? Nah, ini kalau cari langsung kan Bapak Ibu bisa percaya. Kalau saya ngomong kan belum tentu dipercaya. Coba sebentar, ayo cepat. 30 detik. Ada yang lain bisa membantu. Harga tanah 6 miliar. Serius? Berapa meter? Masa 1 meter 6 miliar? Di sini sudah dapat berapa meter? Allahu Akbar. Bayangkan Bapak Ibu, harga tanah 1 meter di dalam tanah haram nilainya 6 miliar rupiah. Itu tahun berapa? Hah? 2000? Berita itu tahun berapa? Tahun 2016 semeternya 6 miliar. Sekarang tahun berapa? 2023. Sudah berapa tahun yang lalu? 7 tahun yang lalu. Kebayang nggak kalau dulu saja 7 tahun yang lalu harganya 1 meter 6 miliar, sekarang kira-kira berapa semeter? 8 miliar. Jadi kalau kita pun punya uang 8 miliar, kita baru bisa beli tanah 1 meter. Untuk kuburan aja nggak cukup. Untuk kuburan kita aja nggak cukup. Minimal kita punya kuburan itu berapa meter?
2 meter. Berarti kita butuhkan 12 miliar. Mau bangun rumah butuh berapa meter? Mau berapa tahun nabungnya Bapak Ibu? Bayangkan itu. Masya Allah. Maka orang kalau punya tanah di dalam tanah haram, dia bisa hidup di tanah haram, maka betapa bahagia bersyukur yang mereka kepada Allah. Karena ini adalah sebuah investasi yang berharga. Dan investasi ini bukan investasi dunia saja, ini investasi akhirat. Karena ketika beribadah, beramal soleh di dalam rumahnya, maka semua akan menilai ibadah yang besar di sisi Allah karena dilakukan di dalam tanah haram. Nah, ini kita mau punya rumah tanah haram mungkin tidak bisa ya. Terus mending ditukokno ning Pati wae ya. 6 miliar wis entuk sak jagat perat ya. Ya, sudah luas itu tanah 6 miliar kalau di Pati. Kalau di sana dapat berapa? Semeter Bapak Ibu. Masya Allah. Nah, ini menunjukkan betapa berharganya nilai kalimat haram. Sehingga ketika orang melakukan ibadah dan amal saleh di dalam tanah haram, pahalanya jauh lebih besar daripada ibadah dan amal saleh yang dilakukan di luar dari tanah haram. Kita tanah haram mungkin tidak bisa. Nah, sekarang Allah kasih kita nikmat bisa beribadah di bulan haram. Kalau tanah haram tidak bisa, jangan sampai kita sia-siakan nikmat umur yang Allah berikan. Ketika kita diberikan Allah umur bisa hidup di bulan-bulan haram. Ayo dimaksimalkan sholatnya, baca Al-Qur'annya. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita tinggalkan Al-Quran. Ayo Bapak Ibu, buka lagi Al-Qurannya. Jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran. Kalau kita meninggalkan Al-Quran maka hilang keberkahan hidup kita. Karena janjinya sudah jelas. Ketika orang membaca Al-Quran, maka Allah akan selalu berikan kebaikan-kebaikan baginya. Satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan, kalau kita membaca Al-Quran 1 lembar saja, berapa huruf yang kita baca? Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Berapa kebaikan yang akan kita dapatkan di sisi Allah? Nah ini, jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kalau ingin hidup kita menjadi hidup yang berkah. Rasakan bedanya. Hari ini kita baca Al-Quran, besok nggak baca apa? Pasti beda rezekinya. Hari ini kita tidak baca Al-Quran, besok kita baca apa? Pasti beda rezekinya. Karena itu jaminan dari Allah. Maka kalau kita merelakan diri kita kehilangan keberkahan dari Allah, tinggalkan Al-Quran. Tapi kalau kita ingin hidup kita senantiasa diberkahi Allah, maka bacalah Al-Quran. Gak usah banyak-banyak kalau belum bisa istiqomah. 1 halaman aja tidak apa-apa. Atau 2 halaman, 1 lembar, atau 2 lembar, atau 1 juz. Sehari punya target 1 juz. Kalau Ramadan saja kita bisa. Bisa nggak kemarin Ramadan sehari 1 juz? Bisa. Kenapa? Di luar Ramadan kita nggak bisa. Ini jangan-jangan Ramadan kita gagal. Kita nggak tambah baik, malah tambah elek. Nggak tambah meningkat ibadah kita, malah tambah merosot nurun. Ayo, gaspol, dikencengin lagi ibadahnya. Malu kita sama Allah. Masa rajin ibadahnya hanya di bulan Ramadan? Malulah. Masa ke masjidnya hanya di bulan Ramadan? Kemarin Ramadan ini subuh masjidnya ramai, tapi setelah Ramadan kenapa masjidnya tambah sepi? Paling banter 2 soft ini di Masjid Al-Islam. Yang lain kemana? Ayo Bapak Ibu, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, zuhur, asar. Ayo kita kembali ramaikan masjid. Apalagi di bulan Dzulhijjah, apalagi di bulan Dzulqa'dah ini, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, di bulan Rajab nanti.
Karena nilai ibadah amal soleh yang dilakukan akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa qala Qatadah, Al-Imam Qatadah, seorang tabi'in. Ibnu Katsir menukil ucapan beliau. Al-Imam Al-Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan inna dzulma fil ashhuril hurum a'dhamu khati'atan wa wizran. Sesungguhnya perbuatan zalim di bulan-bulan haram termasuk perbuatan dosa yang besar. Jadi kezaliman, dosa maksiat yang dilakukan di bulan haram ini menjadi dosa yang besar. Minadz-dzulmi fima siwaha, daripada perbuatan zalim yang dilakukan di luar dari 4 bulan haram. Wa in kana dzulm ala kulli halin 'azima, sekali perbuatan zalim di bulan-bulan yang lain pun menjadi perbuatan yang dosa yang besar di sisi Allah. Kalau kezaliman itu menjadi dosa yang besar di sisi Allah di bulan selain bulan haram, bayangkan ini perbuatan zalim dilakukan di dalam bulan haram, maka dosanya jauh lebih besar di sisi Allah. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini kalimat yang selanjutnya apa? Di ayat At-Taubah 36. Dzalika ad-dinu al-qayyim. Dzalika ad-dinu al-qayyim. Itulah agama yang lurus, agama yang benar. Jadi ini adalah perintah di dalam agama untuk kita memuliakan bulan-bulan haram, untuk kita memuliakan apa-apa yang dimuliakan Allah. Nah, kalimat yang selanjutnya ini yang jauh lebih penting. Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian sekali-kali di dalamnya atau di dalam 4 bulan haram ini melakukan kezaliman. Jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan zalim di dalam 4 bulan haram ini. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya pribadi membagi zalim itu menjadi 3 bagian. Yang pertama zalim kepada Allah, yang kedua zalim kepada makhluk, dan yang ketiga zalim kepada diri sendiri. Ini untuk memudahkan kita untuk memahami. Yang pertama apa? Zalim kepada Allah. Loh, kok bisa kita zalim kepada Allah? Dengan apa kita berbuat zalim kepada Allah? Apa ini maksud dengan zalim kepada Allah? Di dalam surat Luqman ayat 15. Ya, di dalam surat Luqman ayat 15 Allah berfirman, ayat 13, maaf, dalam surat Luqman ayat 13 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik merupakan kezaliman yang besar. Nah, ini syirik ini kezaliman seorang hamba kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kezaliman yang amat besar, bukan kezaliman yang biasa-biasa saja. Apalagi perbuatan syirik yang dilakukan di bulan-bulan haram. Wah, ini perbuatan syirik yang dilakukan di luar bulan haram aja termasuk kezaliman yang besar. Apalagi kesyirikan yang dilakukan di 4 bulan haram. Apa saja kesyirikan yang dilakukan di bulan Dzulqa'dah ini? Ada nggak? Ada. Apa kesyirikan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah?
Ada? Ada. Apa kesyirikan yang dilakukan di bulan Muharram? Ada? Banyak. Apa kesyirikan yang dilakukan di bulan Rajab? Ada? Ada. Nah, ini kalau dilakukan di bulan-bulan haram, maka dosanya jauh lebih besar daripada kesyirikan yang dilakukan di luar dari 4 bulan haram. Di luar dari 4 haram saja apa? Ini syirik, kezaliman yang besar. Apalagi di dalam bulan haram. Besar, jauh lebih besar dari besar itu. Lebih besar dari besar. Artinya betapa ngerinya orang melakukan kesyirikan di bulan haram. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini seringkali orang salah di dalam memahami. Ada yang mengatakan ini sebagian orang menuduh orang yang ziarah kubur itu orang yang syirik. Bukan. Ziarah kubur itu nggak dilarang dalam Islam. Justru malah Islam sangat menganjurkan ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kalian dengan akhirat, dengan kematian. Bukan ziarah kubur yang dilarang. Yang dilarang adalah ketika ada keyakinan-keyakinan tertentu. Kalau saya ziarah ke makam Sunan Kalijogo, nah ini Sunan Kalijogo bisa apa? Membantu mengabulkan hajat-hajatku. Nah, ini yang dimaksud dengan perbuatan syirik. Tidak boleh ada keyakinan yang semacam itu. Kalau saya ziarah ke makam, nah di Pati ini mana ini? Makam misal makamnya Mbak Sejangkung atau Mbak Motomakin misal. Wah, ini nanti rezekiku lancar. Nah, padahal yang berikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh yang nggak boleh itu. Meyakini selain Allah bisa memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh makhluk. Nah, ini perbuatan syirik. Inna syirka la zulmun adzim. Contoh lain misal, nah ini apa tadi yang disebutkan larung ya? Larung apa? Kepala kebo dikelintirke ning segoro. Kenapa kok harus kepala kebo? Saya sering membahas ini. Kenapa kok enggak kepala wedus? Ya, kenapa harus kepala kebo? Kenapa enggak pedet aja? Kenapa enggak kepala banteng? Mau nak banteng kok ngene. Misal. Kenapa harus kepala kebo? Kenapa kok enggak kepala ayam? Nah, ini. Kalau kurang gede kan kepala kebo kan yo. Kenapa orang andas gajah? Gajah kan lebih gede misal gitu. Nah ini. Nah ini permintaan yang semacam ini tidak masuk akal. Dan Allah nggak pernah mempersyaratkan. Siapa kalau bukan Allah yang minta ini? Sudah pasti jin dan setan. Nah ini kalau ada keyakinan yang semacam ini, maka ini juga termasuk perbuatan syirik. Engko nak ora kepala kebo sing jaga segoro ngamuk. Loh, yang menjaga segoro itu siapa Bapak Ibu? Yang menjaga lautan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya Allah. Nah ini kalau yang ada keyakinan semacam ini nggak boleh, ya. Dan contoh-contoh yang lain. Maka tidak boleh orang melakukan perbuatan syirik. Apalagi syiriknya dilakukan di 4 bulan haram. Ini kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun adzim. Kesyirikan
adalah perbuatan kezaliman yang besar. Dia telah berbuat zalim kepada Allah. Kemudian yang kedua, zalim kepada makhluk, pada manusia, binatang, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Ya, termasuk buang hajat sembarangan. Ya, ini yang sopir-sopir, ngapunten, mohon maaf, jangan sembarangan BAB atau pipis di pinggir jalan. Ya, ini zalim. Atau misal buang hajat di sungai, ya kan? Buang hajat di sungai, ini zalim Bapak Ibu. Betapa sakitnya hati seseorang yang dia sedang mandi di sungai, tiba-tiba ada molen lewat. Ini kan mesti jengkel. Kita harus tahu bahwa orang dari air sungai itu digunakan untuk apa. Ada yang dipakai untuk mandi, ada yang dipakai untuk nyuci baju, ada yang dipakai untuk minum dan sebagainya. Betapa zalimnya manusia ketika dia buang hajat di sungai. Oke lah, nggak buang hajat di sungai, buang hajatnya di toilet rumahnya, tapi pembuangannya dibuang ke sungai. Ada? Zalim enggak? Zalim. Contoh lain apa? Zalim meludah sembarangan. Nah ini meludah sembarangan. Maka kalau kita meludahlah di selokan atau meludah di tisu, dibuang di tempat sampah, itu jauh lebih baik. Jangan sampai kita meludah di jalan. Pernah enggak panjenengan menginjak ludah? Pernah? Atau enggak pernah? Gimana perasaannya ketika menginjak ludah? Jengkel enggak? Merasa terzalimi enggak? Berarti itu perbuatan zalim. Tidak boleh. Contoh lain. Nah ini yang sering juga, ini masih banyak ini, obong-obong punya sampah di obong. Padahal apa sulitnya kita buang sampah di tempat pembuangan sampah? Kalau bayar pun berapa sih nilai bayarnya? 1.000, 2.000, 3.000. Nggak ada nilainya. Itu jauh lebih baik, karena sampah itu nanti yang dikumpulkan nanti akan didaur ulang, akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, daripada ini sampah dibakar, diobong. Saya nggak membayangkan bagaimana hati seorang ibu, seorang istri, atau seorang yang dia sedang jemur pakaian, tiba-tiba ada tetangganya yang bakar sampah. Akhirnya baju yang sudah dijemur tadi mambu sangit. Jengkel enggak? Merasa terzalimi enggak? Zalim enggak? Zalim. Maka kalau sudah tahu zalim, jangan diulangi. Yang pernah obong-obong, berhenti. Karena ini perbuatan zalim. Yang kita zalimi itu orang-orang di sekitar kita. Bayangkan. Dan ini orang-orang yang kita zalimi nanti kelak di hari kiamat akan menuntut atas perbuatan zalim kita. Semakin banyak orang yang kita zalimi, maka semakin banyak orang yang akan menuntut kita di hari kiamat. Itu loh. Jadi bukan sekedar bakarnya, tapi betapa banyaknya orang yang merasa terzalimi. Nah ini juga. Dan masih banyak contoh-contoh kezaliman yang lain. Zalim kepada makhluk. Yang terakhir adalah zalim kepada diri sendiri. Nah ini, zalim kepada diri sendiri. Apa contohnya Bapak Ibu? Dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Maka seakan-akan kita merelakan diri kita diazab Allah. Kalau kita sengaja melakukan dosa dan maksiat, berarti kita telah menzalimi diri kita sendiri. Karena apa yang kita lakukan akan ada konsekuensinya.
ini namanya zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk, dan zalim kepada diri sendiri. Maka fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kita sekali-kali berbuat zalim, terutama di 4 bulan haram ini, karena nilai kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram dosanya jauh lebih besar daripada kezaliman yang dilakukan di luar dari 4 bulan haram. Namun sebaliknya, ketika kita rajin ibadah, rajin amal saleh, rajin bersedekah, rajin wakaf, rajin infak dan lain sebagainya, maka nilai ibadah amal saleh yang kita lakukan di 4 bulan haram ini nilainya jauh lebih besar di sisi Allah daripada ibadah yang kita lakukan di luar dari 4 bulan haram. Nah, Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah, nah ini dicatat saja nanti ya, ala laknatullah ala dzalimin, laknat Allah kepada orang-orang yang zalim, surat Hud ayat 18. Jadi orang yang zalim nggak akan dibiarkan Allah, maka mereka akan senantiasa dilaknat Allah, dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Na'udzubillah. Ittaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Berhati-hatilah dengan kezaliman, karena perbuatan zalim itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Sebagaimana ibadah amal soleh akan menjadi cahaya, begitu pula kezaliman, dosa dan maksiat yang dilakukan manusia akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Wattaqi da'watal mazlum, berhati-hatilah dengan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada hijab antara doa orang yang terzalimi. Artinya doanya akan dikabulkan Allah, mustajab dari si Allah. Ini muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Tadi kita mulai jam 7:04, kita akhiri jam 8:04. Ini jam 8:10. Sisanya nanti adalah mungkin Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya silakan disampaikan, dan sekaligus saya menyampaikan pengumuman kepada seluruh jemaah. Yang pertama, bahwa insya Allah besok Ahad pagi, nah ini adalah kajian PCM Tambah Harjo ya, bertempat di Masjid Al Amin, okay? Di Masjid Al Amin, dimulai jam 6 sampai selesai. Insya Allah yang mengisi adalah Ustadz Haji Agus Salam MPD. Nah, ini beliau yang akan mengisi kajian Ahad pagi besok. Kemudian yang kedua, yang tadi sudah sedikit saya sampaikan, ya, Masjid Al-Islah masih membuka peluang Bapak Ibu untuk bisa berpartisipasi dalam ibadah kurban. Hari ini sudah masuk 6 sapi, ya, kita punya target minimal 7, maka masih ada 7 orang untuk kurban sapi kolektif. Setiap orang berapa tadi? 3 juta rupiah. Nah, silakan bisa disalurkan langsung ke takmir masjid, ya, ke Pak Mas Mikun bisa, ya, atau bisa lewat rekening Masjid Al-Islah. Ya, saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Setelah ini kita menikmati hidangan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan fisik kita dan menjadikan kita kuat untuk tetap istiqomah dalam kebaikan-kebaikan kita. Sampai jumpa kembali di kajian Kamis pekan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan setiap urusan kita dan senantiasa memberikan keselamatan, penjagaan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami harapkan kepada seluruh jamaah untuk pekan depan sebisa mungkin bisa menghadiri sholat isya berjamaah di Masjid Al-Islam, ya, supaya nanti kita bisa lebih awal mulai kajiannya dan bisa lebih awal untuk pulangnya. Tadi alhamdulillah jam 7:15 kita mulai dan jam 8:15 juga kita akhiri. Nggak usah lama-lama, ngaji cukup 1 jam. Yang penting apa? Istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.